Hutan tropis Indonesia merupakan kekayaan alam anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang sangat berharga dan harus dijaga kelestariannya, baik secara ekologis maupun ekonomis. Hutan yang dikelola dengan prinsip kelestarian akan memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia, di antaranya sebagai sumber plasma nutfah, penyediaan air, untuk tempat hidup satwa liar, maupun untuk kepentingan ekonomi masyarakat dan negara. Pengelolaan hutan secara lestari memerlukan tenaga-tenaga yang terampil, profesional, berdedikasi, dan berdisiplin tinggi. Dengan tersedianya tenaga-tenaga yang memenuhi kualifikasi tersebut, diharapkan pembangunan hutan dan kehutanan di Indonesia dapat berhasil dengan baik. Salah satu upaya Departemen Kehutanan dan Perkebunan untuk memenuhi kebutuhan tenaga tersebut adalah melalui pendidikan menengah kehutanan, yaitu Sekolah Kehutanan Menengah Atas atau disingkat SKMA. SKMA merupakan unit pelaksana teknis di bidang pendidikan kejuruan kehutanan yang berada di bawah Pusat Diklat Kehutanan dan Perkebunan dengan tugas pokok melaksanakan pendidikan menengah kejuruan kehutanan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pelaksana di lapangan. SKMA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1943 dengan nama Ringyudo Gakko yang kemudian berubah menjadi Sekolah Kehutanan Menengah Tinggi pada tahun 1947. Nama SKMA baru digunakan pada tahun 1951 yang berkedudukan di Bogor, yang saat ini menjadi kantor pusat Diklat Kehutanan dan Perkebunan. Pada tahun 1969, pendidikan SKMA di Bogor untuk sementara dihentikan dan dibuka kembali pada tahun 1980 di Kadipaten. Pada saat ini, di Indonesia terdapat 5 SKMA, yaitu SKMA Kadipaten, berkedudukan di Kadipaten, Jawa Barat; SKMA Samarinda, berkedudukan di Samarinda, Kalimantan Timur. Kedua SKMA ini didirikan pada tahun 1980. Selanjutnya, SKMA Pekanbaru, berkedudukan di Pekanbaru, Riau, yang mulai menerima siswa pada tahun 1988. Selanjutnya, SKMA Ujung Pandang yang berkedudukan di Makassar, Sulawesi Selatan, dibuka pada tahun 1990. Selang 2 tahun kemudian, didirikan SKMA Manokwari yang terletak di Manokwari, Irian Jaya. Penerimaan siswa dilaksanakan melalui proses seleksi yang terdiri atas seleksi administratif, tes kognitif secara tertulis, dan dilanjutkan dengan tes fisik dan kesehatan. Seleksi administratif adalah seleksi yang dilaksanakan berdasarkan kelengkapan syarat administrasi yang dikirim lewat pos, termasuk syarat nilai minimal mata pelajaran matematika dan IPA pada rapot selama di SLTP, yaitu nilai rata-rata kumulatif minimal 7 dari kelas 1 hingga kelas 3. Bagi mereka yang memenuhi syarat administratif akan dipanggil untuk mengikuti tes kognitif yang dilanjutkan dengan tes fisik dan kesehatan bagi yang lulus. Tes fisik dan kesehatan dilaksanakan dengan cukup ketat karena lapangan kerja di mana para lulusan SKMA akan diterjunkan memerlukan persyaratan kesehatan fisik yang prima. Bagi para calon siswa yang diterima, diwajibkan mengikuti masa orientasi selama 2 minggu. Kegiatan ini bertujuan untuk pengenalan para calon siswa terhadap lingkungan kampus.
SKMA dipimpin oleh seorang kepala sekolah yang dibantu oleh seorang kepala urusan tata usaha, staf administrasi, dan para guru. Kurikulum SKMA diarahkan sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja, yaitu mengarah kepada kompetensi kegiatan teknis pengelolaan hutan dengan penerapan disiplin yang ketat. Selanjutnya dalam program ini akan disajikan gambaran tentang kehidupan siswa selama mengikuti pendidikan di SKMA. Kegiatan siswa setiap hari diawali dengan sholat subuh bagi yang beragama Islam dan membersihkan lingkungan kamar dan ruang asrama bagi yang non-Muslim. Selama mengikuti pendidikan, para siswa diwajibkan tinggal di asrama yang lokasinya berada di lingkungan sekolah, dengan bangunan asrama untuk siswa putra dan siswa putri terpisah satu sama lain. Dalam kehidupan sehari-hari di asrama, para siswa diberikan tanggung jawab untuk menjaga kerapihan tempat tidur, kebersihan lingkungan asrama, kesehatan diri pribadi maupun kesehatan lingkungan asrama dan sekolah. Untuk menjaga kebugaran dan kesehatan jasmani, pada setiap pagi hari dilaksanakan olahraga yang diisi dengan kegiatan berlari mengelilingi sekolah dan senam pagi di bawah bimbingan seorang pembina siswa. Olahraga pagi ini dilaksanakan sampai dengan sekitar pukul 6. 7, 8, ganti arah. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah beristirahat dan mandi pagi, para siswa bersiap-siap untuk makan pagi dan berangkat ke sekolah. Pada waktu makan di ruang makan, para siswa wajib mengenakan pakaian seragam sekolah dan berdoa sebelum makan yang dipimpin oleh salah seorang siswa yang bertugas piket. Setibanya di sekolah, sebelum memulai pelajaran pada setiap pagi hari, dilaksanakan apel di halaman sekolah yang dipimpin oleh pembina kesiswaan. Sedangkan pada setiap hari Senin pagi, dilaksanakan upacara bendera. Dalam kesempatan upacara bendera inilah merupakan saat yang tepat bagi kepala sekolah untuk menyampaikan beberapa pengumuman atau hal lainnya yang perlu diketahui oleh para siswa dan seluruh staf.